ketika dibuka dibuka. Nah untuk pengetesnya, apakah dia tajam apa enggak? Pakai ketat. Kita lihat kalau tajam dia gitu. Kalau dia tajam, sekecil mungkin. Kalau bapak dorong, maka yang paling nomor satu ditajamin di ujung sini. Kalau cara potongnya dorong. Kalau dorong megangnya usahakan tunjuk di sini buat nambah tenaga. Kalau dorong, Pak, kalau ada yang dorong pakai begini, krak begitu, ya itu kalau memang udah ahli Pak. Kalau enggak Pak bisa diglos. Jangan dah bahaya. Ya. Viral apa ya Pak? Apa? Oh, Pak kita setengah. Bapak nanya sih. Kenapa? Ini kalau Bapak motongnya dorong, posisi begini, ingat kuda-kuda begini. Ketika ada masalah, kita tetap kuat. Kalau bisa palanya pakai dengkul kita gini juga. Habis kita dorong begitu, kalau yang dorong. Tapi kalau Bapak narik, yang kita jamin yang paling pertama sini. Kenapa? Karena membuka dulu. Yang susah tuh membuka kan Pak. Kalau udah buka kan sebenarnya gampang. Kita veteran. Kalau membuka Bapak posisi begini, ya kan? Tarik ambil dari bawah, baru tarik strap, ditarik ke atas. Nomor satu yang paling tajam ini Bapak periksa ini. Kalau saya karena saya memang biasanya narik saya, maka saya paling minta tajam itu nomor satu paling bawah. Kenapa? Untuk membuka yang pertama. Jadi pembukaan pertama kalau dorong, nah ini ujung. Gak usah panjang-panjang Pak, jangan ini 27 cm. Karena saya biasa narik. Bapak pakai yang 30 cm, mentok Pak. Kadang-kadang apa mentok ke bawah, apalagi yang nggak ada lubangnya. Ya, kadang-kadang kita mesin ada yang ada lubangnya, ada yang nggak ada lubangnya. Kalau ada lubangnya enak, ujungnya kita nggak bakalan nggak bakalan patah, nggak bakalan. Saya punya pisau, dipegang sama orang, saya nggak kasih Pak. Lagi minjem baik-baik, saya minjem dong buat motong kambing saya, wah kagak dah. Malah kadang-kadang saya bawa yang golok yang biasa, ya yang harga 200 ya kan, harga 300.000. Dia minjem itu pakai yang itu. Kenapa? Punya kita harus menjaga, kita harus merawat. Kenapa? Karena kalau ada masalah, kan kita juga yang bingung. Itu tekniknya. Makanya ini kalau masalah ada kambing tadi ya, kunci dia. Kita langsung praktek aja Pak ya. Kalau praktek pakai golok yang ini Pak, praktek. Ketika posisi di sini, ya Bapak kuda-kuda harus punya. Kalau kambing mah mungkin gampang ya kalau kambing. Kayak gini kan ini panjangan ini. Kita motong begini Pak. Oh pakai itu juga. Ya ini enak ada lubang. Ketika kita begini, golok masuk. Ini jadi masalah kita nggak pakai lubang. Kalau kita nggak pakai lubang, makanya nanti posisinya kalau Bapak dorong ambil begini. Ini dorong nih. Kalau yang kambing ya biasa kan dorong kalau kambing. Ini jari begini. Ambil. Nah, dah. Urat yang memang harus diputuskan. Kalau sapi itu pakai kuda-kuda Pak. Kenapa? Kalau sapinya berontak, kita tetap posisi masih enak. Kita masih punya tenaga. Kayak tadi kasus saya. Ya, saya ngambil video yang ada kasusnya. Kenapa? Posisi saya ini nyaman. Kuda-kuda saya sudah ada. Kuda-kuda kita punya. Ketika kita narik begini dia bergerak, posisi masih ada. Enaknya narik Pak, nggak tembus dengan kita dengan golok kita. Kita bisa tarik pakai badan. Begini, kita bisa tarik pakai badan. Punya tenaga kedua, yaitu pakai badan. Ya, kalau pakai dorong, mau dorong bisa kita pakai begini, atau bisa langsung. Kalau langsung Pak, kalau yang ada metode orang yang langsung pegang pakai depan begini, di ujung didorong Pak. Saran saya, Bapak punya sarung tangan. Ya, saran saya punya rumah saya bawa. Ya, sarung tangan yang anti gores. Kalau Bapak cuma pakai tangan doang, boleh doang.
siap-siap. Nah itu dengan metodenya. Jadi kalau Bapak tergantung bendok atau pisau yang Bapak. Kadang-kadang ada orang yang sekali bilang tolong katanya kalau Bapak berangkat lampu ya kan dia tukerin jangan jauh-jauh begitu ya. Itu kalau buat yang lari kayak begitu. Ada yang dorong yang begitu juga Pak. Ini model stainless ya, sama ini buat tarik enak. Yang penting buka dari sini, buka dari sini ditarik sampai ujung enak. Tapi kalau buat mendorong ini juga enak. Yang penting apa? Jangan terlalu panjang. 27 cm itu udah asik ya kan. Kalau kamu pakai 30, kalau bawahnya nggak ada lubangnya susah. Pakai sama itu. Pakai aja Mbak. Berbiasa dan baru saya ambil. Baik ya, kita lanjut. Tuh cek kosong. Kalau ada apa-apa, itu ada mobil, ada ini kalau dekat. Geseran dikit di sebelah sini. Kita yang nentuin. Kenapa? Karena kita yang tahu. Nanti kalau berontak bagaimana, kalau ini bagaimana, kita harus punya perhitungan seperti itu. Itu dia kalau seandainya kita motong di tempat-tempat yang memang kondisi dan situasinya kita nggak paham. Di lokasi penyembelihan yang bagus sama begini yang bagus. Memang kalau begini bocor udah pada lompat semua dimasuk pada nonton di kita mah. Di penyembelihan biar nggak stres, ya usahakan ditutup pakai banner atau pakai apa biar nggak terlalu banyak yang nonton, terlalu banyak yang melihat tentang prosesi penyembelihan yang kita lakukan. Ini yang merupakan namanya lubang yang paling enak. Nah tali Pak, ya penggunaan tali. Jangan pakai tali plastik. Kita yang narik dan orang yang narik kita bisa kebeler bahasa Inggrisnya. Ya talinya licin, kulit kita bisa lepas. Maka talinya kita gunakan tali jerami. Dan talinya juga Pak ukurannya juga harus ada, jangan kecil. Bapak harus punya tali minimal ukurannya bukan yang sejempol. Gantung sapinya. Kalau sapinya besar jangan pakai tali yang kayak begini. Tapi kalau orang nyancang Pak, ya taluannya itu kira talinya ukuran segini. Tapi kita lihat, saya pernah datang lihat sapi, mau potong ukuran sapi beratnya hampir 800 Pak. Nah ini kok akhirnya gimana begini? Ya kan, akhirnya ya untuk kita bawa peralatan, bawa tali, semuanya yang kita gunakan. Makanya ketika kita menyembeli, kita jangan ngandelin dari tempat panitia. Kadang-kadang panitia nyiapin, kadang-kadang enggak. Makanya kita harus punya. Nah merobohkan. Nih, yang kadang-kadang orang banyak yang bisa, banyak yang enggak. Ini karakter sapi Pak. Ini yang kayak gini PO nih gampang stres. Bukan tendang, jangan diganggu. Ini yang kayak begini. Ya, sapi yang PO begini, ya kan, peranakan awal ini apa namanya kakinya gampang ngangkat nih Pak. Nah posisi jangan coba-coba di belakang dia Pak kita. Jangan coba-coba kita ada di belakang dia. Kenapa? Nendangnya itu nggak ke depan Pak, nendangnya di belakang. Gitu. Udah gitu lompat lagi kadang-kadang. Ya, ini yang paling lincah dia. Nah ini kalau ini tenaganya kuat. Ya, antara leher kulit sapi Bali dengan kulit sapi PO itu beda. Kalau PO pakai stainless itu bisa kayak tadi itu. Saya kalau PO, kalau metal pakainya stainless kayak gitu. Tapi kalau udah Bali yang begini, saya pakainya pakai yang kayak begini Pak, yang rada tebal itu. Kenapa? Kulitnya rasanya lebih tebal dibanding PO. Ya. Dibanding PO dia lebih tipis dan jalannya lebih enak. Kalau yang kayak begini lebih tebal dia. Ini limosin, gak mudah stres, tenang, ya kan? Operator kepala harus kuat. Ini kasus saya. Operator kepalanya nggak kuat. Jatuhinnya susah. Tapi kalau udah jatuh, kita bersyukur. Bangunnya dia yang susah. Gitu ya. Jatuhinnya ada susah. Bagaimana kira-kira dijatuhinnya? Nah ini metodenya. Nah kalau sapinya tenang, ini metodenya. Ya, cross ini metodenya. Ada juga yang berlin di apa namanya dibikin di kepala. Ini tambangnya minimal 10 atau sampai 12 meter. Ya, kalau untuk pakai metode begini. Saya punya metode begini saya pakai. Kalau motong misalnya 15 sapi, paling 3 lah dapat. 4 mah udah nggak bisa, gitu, ya kan? Udah nggak bisa. Kenapa? Karena makan waktu juga. Gitu.
Akhirnya pakai apa? Ini kambing nih. Banyak yang kambing itu cara jatuhinnya kadang-kadang berdua, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, ya kan? Akhirnya ngengkang itu kambing. Yang benar begini nih cara jatuhinnya, dan kepalanya juga, ya. Sebenarnya sambil motong kita sambil megang kepala, kambing bisa lah. Ini kepalanya kita danakin, kita tahan begini, kita kiriin. Tapi kalau sapi, jangan coba-coba kita gayanya kayak kambing, ya nggak bakalan nemu. Nah kalau sapinya liar, nih sapi liar Pak, udah pakai gini, ya. Kalau sapinya udah liar, saya makanya kalau sapinya biasanya motongnya udah jam 11 siang, dia udah rada stres, udah, ya kan kita pakai ikat cepat, kaki kiri depan, kaki kanan depan, kita ikat, ambil satu, lewatin sana, kaki belakang yang kiri, lempar sana, kita hitung, tarik bareng-bareng, satu pegang buntut, 1, 2, 3, jatuh, udah. Kenapa? Dia udah nggak bisa diajak kompromi Pak. Udah begini aja, udah liar aja lah. Ya kan kita ikat di tiang, udah muter aja. Begitu nggak usah kita deketin. Kalau kita deketin nungguin asar baru potong. Sedangkan apa? Kita target sebelum asar kadang-kadang biar sudah selesai. Nah, itu cara merobohkan sapi. Kalau sapi liarnya terus begini, ya usahakan juga orangnya jangan terlalu banyak untuk yang ngikatnya. Yang ngikat harus berani, tapi jangan sekali-kali ngikat dari belakang. Ingat, jangan sekali-kali dari belakang. Kenapa? Resiko, ya. Nah, ini perlunya edukasi Pak, nggak sembarangan orang untuk bisa ngikat, ya kan? Ini ada kata-kata, kenapa jasa jagal itu ada harganya karena berisiko, ya betul. Itu karena tadi yang dibilang juga sama Gusmun, sapi modelnya macam-macam. Ada yang stres. Ada juga saya menemukan sapi petani nih ya, sapi dari petani nggak pernah keluar kandang nih. Sekalian dikeluarin kandang, stres Pak, nggak pernah ketemu orang. Yang didatengin siapa? Cuma tukang makannya aja, tukang ngasih makan. Suatu ketika dibeli, dibawa keluar, ketemu orang banyak, stres Pak. Makanya itu yang paling kita takut. Bagaimana solusinya kalau sapi stres? Makanya Pak ternyata ditutup. Matanya ditutup pakai bahan, ya. Itu ternyata gelap itu bikin dia dengan stres. Memang hidungnya jangan sampai ditutup. Napasnya susah dia. Ya kan? Saya ada alat di mobil supaya lupa saya taikin. Itu karetnya gantung ke sini, kalau nutupin muka, nutupin mata. Kenapa? Kalau stres ya, itu yang harus kita lakukan. Kenapa? Ya bagaimanapun solusinya. Karena kondisi lapangan yang kadang-kadang nggak bisa kita terka ya. Kalau RPH sih ya punya alat, apalagi punya alat yang kayak tadi tuh, mesin punya alat kayak tadi begitu. Cuma jarang Pak mesin punya alat kayak tadi begitu, bisa kita hitung. Nah untuk keselamatan misalkan posisi ada di depan juga, ya. Walaupun udah keikat, apalagi nanti meronta-ronta. Nah ini alat-alatnya diri, nah, ini pisaunya, ya. Pisau sembeli modelnya macam-macam. Yang penting kalau sapi antara 20 sampai ke atas sampai 27. Kalau 30, 31 kalau pakai lubang masih oke. Persyaratan di pisau, ya, pisau sembeli. Ini modelnya model